Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Firaziza dari Fakultas Kesejahteraan Sosial. Saya ingin menjelaskan mm, tentang konsepsi kebangsaan Indonesia. Pertama-tama, istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa secara etimologis wawasan berarti hasil mewawas, tinjauan atau cara pandang atau pandangan. Dan yang kedua ada juga artinya konsepsi cara pandang. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu pandangan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakupi perwujudan kumpulan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan ada juga arti dari kebangsaan. Kebangsaan berasal dari kata bangsa yang artinya kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan yang artinya ada dua arti, yaitu yang pertama ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, dan yang kedua perihal bangsa mengenai kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Wawasan kebangsaan dapat didirikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ada juga tentang Prof. Muladi atau Gubernur Lamhanas RI 2005 sampai 2011 menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultur dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung suatu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial, budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan penjaminan kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Dan wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa, dan mengendaki pengetahuan yang memadai tentang masa kini dan masa yang akan mendatang, serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan demikian, dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakupi perwujudan kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan, keamanan, dan pedoman pada falsafah
pada falsafah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, atau dengan kata lain bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai kesatuan Polek-Sosbud Hankam. Makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna, yaitu yang pertama, wawasan kebangsaan mengamankan kepada seluruh bangsa agar mendapatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Dan yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Dan ada juga yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Dan ada juga yang terakhir, itu yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri atas serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam prestasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan berbangsa, kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Dan yang ketiga, ada cinta akan tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, masyarakat adil dan makmur. Dan juga ada unsur-unsur wawasan kebangsaan. Yang pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah beragam kegiatan kenegaraan dalam bentuk suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat pada berbagai kelembagaan dalam bentuk infrastruktur politik. Dan yang kedua itu ada isi atau konten. Isi atau konten merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Dan yang ketiga ada tata laku atau konduk hasil interaksi antar wadah dan isi wawasan kebangsaan akan berwujud tata laku yang terdiri dari yang pertama, tata laku lahiriah yang tercermin dalam perbuatan, tindakan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Dan yang kedua, tata laku tersebut atau tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dengan bangsa Indonesia. Dan kedua, tata laku tersebut mencerminkan identitas kepribadian
kepribadian jati diri bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Sekian dari saya tentang penjelasan tentang konsepsi kebangsaan Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.